Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kelompok 6 di mata kuliah komputer bisnis yang berjudul Perkembangan internet di masa modern. Nama saya Arimcia Fatika, NIM 220301007. Nama saya Nanda Aprilia Rahma dengan NIM 22030102. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan pada diskusi ini, yaitu pengertian internet, sejarah perkembangan internet, pencegahan cyberbullying, Lalu ada pencegahan berita hoaks, dampak positif dan negatif. Lalu yang terakhir ada manfaat internet. Di sini saya akan menjelaskan pengertian internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, kata internet sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dengan beberapa jenis fasilitas lainnya secara terorganisir ke seluruh dunia, baik melalui telepon atau jaringan satelit. Sementara itu, dikutip dari buku Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang memiliki arti antara. Jika ditelisik dari bahasa setiap kata, maka dapat diambil definisi internet merupakan sebuah jaringan antara atau penghubung secara sederhana. Definisi atau pengertian internet adalah sebuah jaringan dari berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP. Fungsi internet sendiri bisa dibedakan berdasarkan cara pemakaiannya. Namun, fungsi internet yang paling utama yaitu menghubungkan berbagai perangkat satu perangkat ke perangkat lainnya. Seperti yang sudah disampaikan di atas, internet telah mengubah cara hidup manusia di dunia ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet. Perkembangan internet dapat dilihat dari segi penggunanya. Pengembangan teknologi informasi hampir selalu mengalami perkembangan yang tidak pernah diprediksi. Pada akhirnya ada banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, komunikasi, bahkan juga perangkat yang digunakan. Apabila di awal pengembangan internet digunakan dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan riset militer, sekarang ini internet telah memiliki cakupan yang lebih besar. Misalnya seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Sementara itu, berdasarkan transmisi paket data yang digunakan, saat ini proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern dan sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Kemudian apabila dilihat dari segi kecepatan, banyak dari industri teknologi yang melakukan inovasi pada beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G hingga yang terbaru saat ini yaitu 5G. Internet 5G tentu bisa dimulai digunakan oleh banyak orang apabila ada resource yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar bagi suatu negara. Lalu di sini kita mengangkat dari permasalahan cyberbullying dan berita hoaks yang tersebar melalui internet. Cyberbullying ialah bully atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Bullying dapat dilakukan dengan mudah, bahkan terkadang tanpa sadar. Apa yang dilakukan termasuk dalam cyberbullying. Cyberbullying hanya berlaku untuk sesama anak atau remaja. Sementara jika ada orang dewasa yang turut terlibat di dalamnya, maka itu tidak termasuk cyberbullying. Kegiatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan kriminal atau cybercrime. Cyberbullying ada pencegahannya. Nah, cara pencegahan cyberbullying melalui internet adalah pendidikan di lingkungan sekolah seperti budaya bergaul sesama murid, guru, dan semua elemen sekolah menjadi salah satu penunjangnya.
Salah satu wujud nyata dari pendidikan formal dalam upaya memberikan solusi untuk perilaku cyberbully adalah dengan diselenggarakannya pendidikan tentang literasi internet. Tentunya pendidikan ini sentralnya terdapat pada mereka para guru yang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Biasanya, dalam kurikulum di setiap sekolah pasti ada mata pelajaran ilmu komputer. Mata pelajaran tersebut tentunya mempelajari tentang internet. Oleh karena itu, para peneliti memahami bahwa pembentukan keterampilan internet adalah pendidikan remaja. Namun, para pelajar harus mendapatkan pendidikan terkait IT, pola komunikasi di dunia maya, bahkan UU ITE sejak usia dini, sehingga cyberbully dapat diminimalisir dengan baik. Lingkungan playgroup di sisi lain pada dasarnya adalah tempat hasil didikan yang diterima dari keluarga dan sekolah, dan cyberbully terjadi di lingkungan mereka yang ramah. Ketika dua elemen bekerja secara sinergis satu sama lain, tentunya bully di dunia nyata ataupun cyberbully di media sosial dapat dicegah. Lalu permasalahan kedua ada penyebaran berita hoaks melalui media sosial atau internet. Pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku pengguna media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keberadaan internet menjadi media sosial membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat, hanya dalam hitungan detik. Suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun, saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan hoaks. Hoaks sendiri bisa diartikan sebagai berita bohong ataupun berita yang ditutupi kebenarannya, di mana hoaks saat ini banyak menyebar melalui media sosial dan beberapa penelitian mengatakan umur yang sering menyebarkan berita hoaks adalah 40 tahun ke atas atau usia orang tua. Pencegahan berita hoaks di media sosial atau internet yaitu mengembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Kedua, berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Seringkali berita hoaks mempunyai judul yang mengandung sensasi seperti menghasut. Ketiga, konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Lalu yang terakhir, mengadu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pencegahan terhadap penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial diperlukan adanya sanksi pidana secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita hoaks berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat 1 JIS pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebar berita hoaks di media online terdapat penambahan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud menurut pasal 5 UU ITE yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetak. Internet juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama ada internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Lalu yang kedua ada media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www atau World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Lalu yang ketiga ada media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Lalu yang keempat ada kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Lalu yang kelima bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Selain memiliki dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif, yaitu
Satu, ada pornografi. Tidak salah jika internet dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan memang banyak konten pornografi yang ada di internet. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Kedua, ada persebaran informasi palsu. Berkat adanya internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas tanpa adanya batasan. Namun, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi biang keladi dari masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Ketiga, ada menampilkan kekejaman. Bebasnya informasi yang ada di internet terkadang menampilkan ragam informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, misalnya seperti kekerasan. Namun, disadari atau tidak, ada cukup banyak situs internet yang secara terang-terangan menampilkan beragam bentuk kekerasan sebagai konten. Keempat, membahayakan informasi pribadi. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun situs yang mengharuskan para penggunanya untuk mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, pasti akan membahayakan para pemilik informasi pribadi tersebut. Informasi pribadi ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini biasanya disebut dengan cybercrime. Lalu yang terakhir, banyaknya penipuan. Penipuan secara online saat ini telah banyak memakan korban. Penipuan yang terjadi ketika akan melakukan jual beli secara online. Lalu internet juga memiliki manfaat. Yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meski terpisah jarak jauh. Kita bisa mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Lalu yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu kita di bidang pendidikan. Sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapatkan di internet. Lalu yang ketiga, alamat dan pemetaan. Internet dapat membantu pengguna untuk mendapatkan alamat atau mencari tahu lokasi di setiap tempat di dunia melalui peta dengan bantuan teknologi GPS atau mesin pencari seperti Google. Kita bahkan bisa menemukan rute tercepat di lokasi tujuan. Lalu yang keempat, ada kemudahan bisnis. Internet memberi kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual beli dan transaksi. Internet bisa menjadi tempat untuk mengiklankan dan menjual barang atau jasa setiap saat kepada semua orang di dunia. Lalu yang terakhir, untuk sarana hiburan. Internet memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Lalu kesimpulan dari diskusi yang kita bahas ini adalah perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi melalui jaringan internet membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya berbagai fasilitas yang dimiliki internet, maka internet sekarang bisa dikategorikan sebagai salah satu media komunikasi. Kehadiran internet memberikan dampak kepada masyarakat, baik positif maupun negatif, dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan berbagai bidang lain. Dengan semakin banyaknya penggunaan internet serta kemudahan mengakses internet sekarang ini, maka terjadi perubahan besar pada ilmu komunikasi baik dari sisi teoritis maupun aplikatif. Oleh karena itu, masyarakat dan juga remaja harus lebih bijak dalam memakai internet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tak usir kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling atas dulu tuh bos. Dan gak siap. Kan digunakan di kakak satu penantu. Ajaran apa? Menurut Kamus Bahasa Pengertian sih.